Hari ini gue pengen ngomongin hal yang agak sensitif. Ciri-ciri orang ber-IQ rendah. Tapi tenang, ini bukan buat ngehina siapapun. Ini buat self-check. Karena kadang, yang bikin hidup lo mandek tuh bukan kurang hoki. Tapi, lo sendiri belum nyadar kalau lo lagi berpikir bodoh. Gue nggak ngomong IQ dari hasil tes angka ya. IQ yang gue maksud adalah kemampuan lo buat mikir jernih, nyambungin hal-hal, dan belajar dari hidup. Dan kalau lo masih sering jatuh di lubang yang sama, debat nggak pakai logika, atau susah banget nerima masukan, ya mungkin lo perlu denger video ini sampai habis. Orang ber-IQ rendah itu punya satu kebiasaan fatal. Mereka malas mikir panjang. Setiap keputusan diambil cuma dari perasaan sesaat. Kayaknya enak deh. Kayaknya bisa kok. Padahal kalau lo tanya, udah lo pikirin belum efeknya? Jawabannya, gak usah ribet ah, jalanin aja dulu. Dan hasilnya ya berantakan. Orang cerdas itu skeptis. Bukan berarti ragu terus, tapi mereka mikir sebelum lompat. Mereka nanya, kenapa, bagaimana, dan apa akibatnya. Sedangkan orang bodoh puas dengan jawaban pertama yang muncul di kepala. Gak mau riset, gak mau dengar pendapat lain, dan begitu salah, dia gak belajar. Dia cuma bilang, ya namanya juga nasib. Bukan nasib bro, itu kurang mikir. Ciri kedua, ngomong nggak nyambung, debat nggak pakai logika. Orang cerdas, waktu ngomong, mikir dulu. Apa yang mau gue sampein? Masuk akal nggak? Orang ber-IQ rendah, ngomong dulu, mikir belakangan. Kadang malah nggak mikir sama sekali. Mereka gampang banget salah tangkep konteks. Dikasih kritik, dibilang benci. Dikasih saran, dibilang ngatur. Dikasih data, dibilang sotoy. Dan lucunya, mereka suka banget ngedebat tanpa dasar. Pokoknya gue bener, titik. Padahal kalau lo tanya, benernya dari mana? Dia cuma jawab, ya pokoknya begitu. Argumen paling bodoh sedunia. Orang pinter bisa bedain mana fakta, mana opini. Orang bodoh nganggep semua yang dia pikir itu fakta. Makanya hidupnya nggak pernah naik level. Karena setiap kali ada kesempatan belajar, dia sibuk ngebela egonya. Nah, ini bagian yang paling sering gue lihat di dunia nyata. Orang ber-IQ rendah itu gak bisa ngaku salah. Buat mereka, ngaku salah tuh sama aja kayak kalah. Padahal orang cerdas justru seneng kalau salah. Karena itu kesempatan buat tumbuh. Orang bodoh lebih milih menang debat daripada menang di kehidupan nyata. Beda tipis, tapi hasilnya langit dan bumi. Dan biasanya sifat ini datang bareng satu penyakit lain. Males belajar. Gak punya rasa penasaran, gak mau eksplor hal baru. Udah nyaman sama dunia kecilnya, kalimat favorit mereka, ya udahlah, yang penting cukup. Atau, ngapain susah-susah, toh gak menjamin sukses juga? Ya, mungkin gak menjamin sukses, tapi pasti menjamin lo gak berkembang. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih praktis. Orang ber-IQ rendah itu kacau dalam mengatur prioritas. Dia bisa kerja keras buat hal kecil, tapi ninggalin yang penting. Contohnya, scroll TikTok 3 jam, tapi ngerjain kerjaan cuma 15 menit. Atau sibuk mikirin drama orang lain, tapi nggak mikirin masa depan sendiri. Dan yang paling bahaya, mereka ngulang kesalahan yang sama. Gagal sekali, bukannya evaluasi, malah nyalain semesta. Padahal kalau lo perhatiin, setiap kesalahan ngasih petunjuk kecil buat benerin arah. Tapi ya, cuma orang yang mau mikir yang bisa nangkap itu. Lo boleh gagal, itu normal. Tapi kalau gagal karena alasan yang sama berulang kali, itu bukan nasib, itu kebodohan yang dipelihara. Dan ini yang terakhir, ciri paling kelihatan, emosi ngalahin logika. Orang ber-IQ rendah itu reaktif banget. Sedikit-sedikit marah, tersinggung, defensif. Padahal kadang yang mereka anggap masalah besar, itu cuma hal kecil yang mereka nggak pahami. Mereka ngambil keputusan pakai perasaan doang. Hari ini pengen A, besok berubah ke B, lusa nyesal. Nggak ada konsistensi karena semua didasarin emosi sementara. Sedangkan orang cerdas, tahu kapan harus ngerem, kapan harus gas. Mereka nggak gampang panas karena ngerti satu hal. Emosi itu kayak api, kalau lo biarin liar, yang kebakar lo sendiri. Gue tahu, video ini mungkin nyelekit buat sebagian orang. Tapi kadang, lo butuh disadarkan
bukan dihibur. Karena jujur aja, dunia nggak peduli sama seberapa keras lo merasa pinter. Dunia cuma peduli sama hasil dari keputusan lo. Kalau lo ngerasa beberapa poin tadi nyentuh lo, bagus. Berarti masih ada harapan. Karena orang bodoh nggak akan sadar dirinya bodoh. Cuma orang yang mulai berpikir, yang bisa bilang, wah, gue harus berubah nih. Dan kalau hari ini lo mulai dari situ, selamat. Lo baru aja naik satu level dalam hidup lo. Karena sadar diri, itu tanda pertama kecerdasan sejati.